Waktu sekarang jam 7.37. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat sehat, dan semoga di forum yang mubarakah ini kita mendapatkan ilmu yang barokah untuk petunjuk dan menyempurnakan langkah hidup kita. Salawat dan taslim selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jumpa lagi pada Kamis pagi hari ini melanjutkan kajian kita. Kalau kami sebelumnya kita sudah membahas sampai pada hadis ke-7. Dan insya Allah mungkin hari ini hadis ke-8, 9, dan seterusnya. Dan ini berkaitan dengan adab. Nomor satu adalah soal adab yang terkandung di dalam bab 44 ini. Bagaimana memuliakan orang yang berilmu, ulama, yaitu para ulama. Kemudian juga mendudukkan atau menghormati yang lebih tua, terus kemudian menghargai yang lebih muda. Nah, ini memiliki makna adab yang sangat tinggi. Disinilah yang justru kita tahu dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah terimplementasi, khususnya untuk karakter-karakter yang di wilayah Indonesia, ini sudah tercermin dengan baik. Kalau dulu atau selama ini kita mendengar arahan atau nasihat orang tua itu belajar dari katanya, kata gurunya, kata tetangganya, kata ustadz yang ada di masjid, kata tetangga yang sudah mempelajari lebih dulu, itu katanya. Jadi, tetapi dengan makna katanya itu yang walaupun tidak ada dasar dalilnya, melekat di dalam hatinya, dan itu ditularkan lewat nasihat-nasihat kepada keluarganya, kepada putra-putrinya. Dan bukan hanya sekedar sampai dinasihat, tetapi juga diimplementasikan. Makanya jabat tangan cium atau jabat tangan terus kemudian cium atau ditempelkan di kening itu satu-satunya yang ada di Indonesia. Karena refleksi perwujudan dari makna menghormati adab ini. Ini sangat tinggi di Indonesia. Dan walaupun dikritik umpamanya, oh tunduk itu hanya ada di Indonesia, kita nggak boleh tunduk. Hanya kepada Allah kita tunduk. Maksudnya di sini adalah kita sebenarnya adab yang dimaksudkan di sini bukan soal tunduk secara arti hakiki. Yang jelas bahwa kita tunduk hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi penghormatan ini penting dan kita punya sejarah bahwa dulu zaman kerajaan pun kita dididik untuk tetap menghormati bahkan tunduk bahkan berjongkok jalannya dan itu juga mirip dengan di zaman kolonial kita dipaksa karena memang kondisi kita dulu diajari seperti itu sejak masih dalam penjajahan sehingga itu menjadi satu budaya karena memang itu menjadi kearifan lokal yang ada di Indonesia beda dengan di beberapa negara sehingga ketika kita bergaul maka budaya permisif ini masih melekat pada diri kita. Contoh dalam olahraga saja sebenarnya memiliki kekuatan yang besar Indonesia. Tapi karena memiliki hati yang permisif, dia cenderung tidak ingin fighting atau bertarung lebih keras. Karena dalam diri Indonesia itu punya punya penghargaan menghargai orang lain. Sehingga kalau dia fighting pokoknya harus menang, ya menang sebatas apa yang di dalam hatinya, bukan sebatas melampaui meledak-meledak begitu. Nah, ini semuanya adalah tercermin dalam kehidupan kita dan menghormati ulama, menghormati yang lebih tua menjadi hal yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita terapkan. Dan ini alhamdulillah sudah menjadi bagian kehidupan di Indonesia. Nah, ini sekarang kita ada dalil-dalil yang minggu lalu sudah dijelaskan oleh Ustadz Salman dan insya Allah kita akan lanjutkan. Dan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menghormati yang lebih tua. Kemudian menghargai yang lebih muda. Yang tua tidak selalu saja egois dan merasa benar,
Tapi yang muda juga tidak merasa tersisihkan sama yang tua. Nah, ini ada beberapa adab yang kita pelajari dan insya Allah nanti kita bisa aplikasikan. Nah, dalam sesi biasanya kita juga ingin mengajak diskusi Bapak Ibu sekalian, utamanya tentang pertanyaan yang aplikatif yang kita alami sehari-hari. Hingga kita bisa menerjemahkan hukum ini dalam kehidupan kita dan menerapkannya secara praktis di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah ilmu hidup namanya yang kita pelajari dari hadis Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini sedikit pengantar saya. Selanjutnya kami persilahkan Ustaz Salman untuk membedah hadis-hadis yang ada di dalam ini, yaitu yang berkaitan dengan hadis memuliakan, yang beradab atau adab sosial Islam yang sangat tinggi. Kami persilahkan Ustaz. Terima kasih Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, peserta kajian Islam intensif Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas berkat rahmat dan inayahnya, dengan izin Allah kita masih hadir dalam kajian Islam intensif Sahabat Sehat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yai. Kita melanjutkan bab 44 tentang menghormati, memuliakan alim ulama, orang yang lebih tua, menjunjung tinggi majelis mereka, dan menampakkan harkat dan martabat mereka. Kita sudah menyelesaikan 7 hadis dari 12. Kita masuk ke hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa an Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Hadithun sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Wa qala Tirmizi hadithun hasanun sahih
Wa fi riwayati Abi Dawud haqqa kabirina. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bukan nenek ya, kakeknya. Semoga Allah meridhai kesemuanya. Mereka berkata, kakeknya berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna, tidak termasuk golongan aku," kata Rasulullah, tidak termasuk golongan umat Muslim, man lam yarham shaghirana, yang tidak berbelas kasih dengan orang yang lebih kecil, dengan anak-anak, dengan yang punya pangkat rendah. Kata Rasul, tidak, laisa minna man lam yarham shaghirana. Tidak termasuk golongan umat Muslim orang yang tidak berbelas kasih kepada golongan yang lebih kecil. Wa ya'rif syarafa kabirana, serta tidak mengerti bagaimana cara memuliakan orang yang lebih tua darinya. Kalau bahasa singkatnya, menyayangi yang lebih kecil dan menghormati yang lebih besar. Hadis sahih diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dan Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan ini hadis hasan sahih. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ketika kita merasa memiliki kedudukan, memiliki pangkat, memiliki sesuatu yang, atau kita sebagai orang yang lebih dituakan, lebih senior, kita mengharapkan hak-hak yang melekat pada diri kita. Dan itu benar. Tapi yang namanya Islam itu memiliki balancing, keseimbangan. Yang senior jangan menuntut haknya saja, tapi juga yang junior juga diberikan haknya. Apa haknya? Kasih sayang. Juga dihormati, juga disayangi. Bukan malah sebaliknya, yang kecil, yang remeh justru malah diinjak, justru malah dijadikan batu sandungan atau batu untuk meninggikan yang lebih tinggi derajatnya. Tapi bagaimana pangkat dan golongan, derajat golongan orang-orang yang masih kecil ini, justru mereka disayangi, justru mereka diperhatikan pula hak-haknya. Berlandaskan pada hadis ini. Kata-kata sorry Rona ini bukan hanya dari sisi usia saja, anak kecil, anak kita, anak orang lain, tapi juga orang-orang yang mungkin secara pangkat dan kedudukan jauh di bawah kita. Kalau dalam kantor kita mungkin rekan-rekan kita yang membantu dari sisi urusan teknis nih. Mohon diperhatikan pula bagaimana kehidupan mereka. Sehingga ketika mereka diperhatikan, yang tentunya jumlahnya lebih banyak daripada yang lebih senior, yang pangkatnya lebih tinggi. Ketika mereka merasa diperhatikan dari sisi keluarganya, dari sisi ekonominya, mereka akan
secara mulia tulus membantu atau bekerja atau yang lain. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ketika kebaikan diberikan, maka akan mendatangkan kebaikan yang lainnya. Tapi kebalikannya, ketika keburukan, ketika kejahatan yang diberikan untuk mereka, maka juga akan menerima yang serupa. Maka berlandaskan pada hadis ini, Islam memiliki balancing keseimbangan. Yang lebih kecil disayang, yang lebih besar diberikan kedudukannya sesuai dengan kedudukannya, dimuliakan. Dalam salah satu hikmah Arab disebutkan hikmatus syuyukh wa hamasatus syabab. Kebijakan orang-orang senior dan semangat para pemuda. Ini harus balancing. Kadangkala yang senior maunya banyak, ya, tapi yang pemuda bukan maunya banyak juga, cuma kalah dari sisi senioritas. Tapi mereka memiliki hamasah, semangat. Nah, ini harus klop antara kebijakan, kebijaksanaan dengan semangat. Kalau udah klop, Masya Allah, apalagi bersatu, yang senior, yang junior, yang tua, yang muda, semuanya bersatu, insya Allah perusahaan atau organisasi atau lembaga akan menjadi kuat. Bahkan negara pun jika bangsanya bersatu, masyarakat rakyatnya bersatu, akan menjadi masyarakat atau bangsa yang kuat. Atas rahmat dan izin Allah, negeri kita, negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuan, ini bersatu. Dari Sabang sampai Merauke, bersatu, Masya Allah, memiliki kekuatan yang diperhitungkan oleh negara-negara yang lainnya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pesan hadis yang kedelapan, bagaimana kita menyayangi orang yang lebih kecil dari kita dan menghormati orang yang lebih tua dari kita. Menyayangi junior, menghormati senior. Mudah-mudahan hadis yang kedelapan menjadi landasan kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari di kantor dengan tetap memperhatikan pegawai, staf, atau honorer dengan kita tidak melupakan atasan kita. Lanjut kita pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Maimun ibni Abi Syabib rahimahullahu anna Aisyah radhiyallahu anha marra biha sa'il fa'atathu kisratan wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa hay'atun fa'aqadathu fa'akala faqila laha fi dhalika faqalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anzilun nasa manazilahum rawahu Abu Dawud. Lakin qala Maimun lam yudrik Aisyah. Diriwayatkan dari Maimun bin Abi Syabib bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha lewat di hadapannya Sa'ilun, seorang peminta-minta.
fa'atathu kisrata. Lalu Aisyah memberinya sepotong roti. Peminta-minta lewat, lalu oleh Aisyah radhiyallahu anha diberikan sepotong roti. Wa marra biha rajul. Juga lewat di hadapannya setelah itu seorang laki-laki alaihi siyabun wahai'ah, tapi mengenakan pakaian yang baik dan kondisinya baik, terlihat perlente. Fa'adathu, lalu orang itu diminta untuk duduk. Fa'akala, kemudian dia makan. Perlakuannya beda antara yang peminta-minta dengan orang yang mengenakan pakaian yang baik. Kemudian Aisyah ditanya, mengapa berbuat demikian? Tidak mempersamakan cara memberi kepada yang peminta-minta dan kepada orang yang memiliki pakaian yang sesuai. Lalu lalu Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anzilun nasa manazilahum. Letakkan masing-masing orang itu sesuai dengan kedudukannya. Hadis riwayat Abu Dawud, tapi Imam Abu Dawud mengatakan Maimun yang menjadi perawi hadis ini tidak pernah bertemu dengan Aisyah. Sahabat sehat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas kita berbicara terkait dengan hukum hadis ini, walaupun disebutkan mu'allaq, ya, tapi dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim, disebutkan ini adalah hadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha yang mendapatkan pelajaran langsung dari baginda, dari suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang adab dan tata krama. Adab dan tata krama ini bukan hanya sekedar pelajaran teori, tapi harus dipraktekkan, dijalankan, sehingga menjadi sebuah karakter. Apa karakter yang dibangun di hadis yang ke-9 ini? Yaitu yang pertama adalah karakter dermawan, memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sang peminta-minta datang, diberikan. Ada orang yang tetap bajunya baik, bagus, kondisinya juga terlihat baik, diminta disuruh makan. Artinya jiwa kedermawanannya yang diajarkan baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, termasuk di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Sifat kedermawanan, peduli dengan sesama, melayani dengan hati. Sehingga sifat kedermawanan ini diturunkan, diwariskan dari generasi ke generasi. Secara umum, kita bangsa Indonesia memiliki sifat dermawan ini. Peduli dengan sesama. Bukan hanya yang terjadi di tanah air, tapi juga kita peduli dengan kondisi global, kondisi dunia. Khususnya saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sifat dermawan kita mengglobal, mendunia. Nah, ini berdasarkan pada hadis yang ke-9. Tata krama atau adab yang diajarkan pada hadis ini adalah yang kedua, mendudukkan
seseorang sesuai dengan kedudukannya. Sang peminta-minta tidak dituliskan, tidak digambarkan bagaimana kondisinya. Tetapi kita tahulah seperti apa mungkin pakaiannya, karena dia mungkin dengan secara terpaksa meminta-minta. Maka oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya diberikan sepotong roti. Karena dia minta, dikasih. Nah, kemudian datang orang yang dari sisi eh, pakaiannya, dari sisi tampangnya, ya tampang yang baik, yang bagus, good looking. Tidak diberikan sebagaimana yang diberikan kepada peminta-minta, tetapi diajak untuk duduk bersama untuk diberi makan. Sesuai dengan kondisinya. Inilah yang diajarkan anzilun nasa manazilahum. Mendudukkan seseorang sesuai dengan kedudukannya. Menjaga martabat orang lain. Itu bisa terlihat dari penampilannya. Jangan sampai kita mengurangi kedudukan orang lain. Atau bahkan sampai na'udzubillah merendahkan kedudukan orang lain. Bagi kita yang memiliki pangkat tinggi, kedudukan tinggi, jangan sampai merendahkan, mengecilkan yang memiliki pangkat lebih rendah, kedudukan yang lebih rendah. Tapi berikanlah sesuai haknya masing-masing. Ini adab dan tata krama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya. Sehingga hadis ke-9 ini dengan hadis yang ke-8 balance. Ya, yang ke-8 kita sayangi orang yang lebih rendah, lebih kecil, lebih junior dari kita, kita sayangi. Dan orang yang lebih tua, lebih senior, lebih tinggi kedudukannya, kita hormati, kita hargai. Kedua hadis ini dan 8 dan 9, ya, ada satu kata kunci, anzilun nasa manazilahum. Satu kaedah, berikan kedudukan sesuai dengan porsinya, haknya. Sehingga ketika kita bergaul, berinteraksi, sesuai dengan kadarnya. Berbeda-beda, tapi sesuai dengan kadar. Tapi yang tidak hilang di sini adalah karakter kedermawanannya, kepeduliannya, karakter senang memberi, tapi dengan cara-cara yang berbeda. Inilah yang ingin kita bangun karakter ini dalam kehidupan kita, dalam interaksi kita. Baik kita lakukan di kantor, di rumah, di masyarakat, bagaimana ketika kita berinteraksi dengan anak-anak, sekumpulan anak-anak, tentunya berbeda dengan kita berinteraksi dengan sekumpulan remaja, pemuda, tentunya juga berbeda ketika kita berinteraksi dengan rekan sejawat, teman sepekerjaan. Tentunya kita berbeda berinteraksi dengan yang lebih senior atasan kita. Tentunya berbeda ketika berinteraksi dengan orang tua kita, kalau masih punya kakek, nenek. Jadi ini
perlakuan ini, interaksi kita ini sesuai dengan objeknya, kedudukan. Dan kita ini termasuk tata krama dan adab yang diajarkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umatnya. Sehingga kita menjalankan ini by design, ada ilmunya, ada landasannya. Dan kita ketika menjalankan, mempraktekkan ada landasannya, ini bernilai pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hendak berbicara kepada yang lebih tua, yang kepada yang lebih tinggi kedudukannya, derajatnya, kita bicara dengan sopan santun, kita ingat hadis ini, nah, kita mendapatkan cucuran pahala. Ketika kita bicara dengan golongan yang lebih rendah dari kita bicara dengan anak-anak sesuai dengan porsinya, dan kita ingat hadis ini, kita menjalankan perintah dari hadis ini, nah, kita juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala kebaikan. Sehingga landasan ini menjadi semangat titik adab kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Sesuaikan dengan kedudukannya, sesuaikan dengan hak-haknya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin lanjut ke hadis 10, tapi qadarullah ini agak panjang. Eh, Kalau agak panjang, takutnya melebihi dari waktu yang disediakan. Saya rasa cukup untuk dua hadis ini, karena hadis yang ke-10 ini eh, lumayan panjang, tapi ya kita tunda untuk pekan yang akan datang. Tapi pekan yang akan datang kayaknya hari libur ya. Wallahu alam, nanti kita lihat tanggalannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri Al-Fakir dan rekan-rekan semuanya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sudah Waalaikumsalam mem- warahmatullahi wabarakatuh. sudah membedah dua hadis, hadis ke 354 dan 355. Yang ini penuh dengan adab dan refleksi dari kehidupan kita, utamanya yang bekerja di kantor ini kayaknya. Yang yang hadis ke-54 ya, antara senior dan junior. Tadi dikatakan oleh Ustaz Salman berdasarkan hadis ini bahwa yang senior itu jangan selalu merasa benar, tetapi memang punya pengalaman yang tidak bisa didapatkan dari bangku kuliah. Bagaimanapun pengalaman dan pelajaran yang berharga. Tetapi jangan mengatakan yang merasa senior kemudian meremehkan yang junior. Dan junior itu juga memiliki ilmu, tapi belum memiliki pengalaman. Nah, junior ini juga merasa paling cepat kerjanya, paling cerdas, semangatnya luar biasa. Tapi kadang-kadang jika tidak mendengarkan apa kata senior, senior itu apa sih? Jadi istilahnya harus mendudukkan, mempertemukan bagaimana antara junior dan senior tadi. Kalau dua ini bisa dipadukan, insya Allah organisasi itu akan cepat dan bisa, istilahnya tidak ada katakan bahwa ini sekarang organisasi modern. Ini sudah jadul, tidak. Kalau memang hadis Rasulullah itu diterapkan di antara keduanya, betul-betul diterapkan, itu akan ngikutin zaman, dinamis, dan bisa ikut track recordnya pertumbuhan perkembangan organisasi yang ada saat ini. Jadi yang tua jangan merasa yang paling benar, tetap rendah hati. Kemudian juga yang muda jangan merasa paling pintar dan paling dekatan, paling energik, tapi tetap hormat kepada juga yang senior. Dan tentunya ini ada kadang-kadang komunikasi yang salah paham. Ini perlu dibetulkan yang lebih tepat. Itu pada hadis 354 ya Pak Ustadz ya. Kemudian 355 itu juga berkaitan dengan masalah memberikan, mendudukkan pada porsinya gitu. Nah, kadang-kadang kita juga salah tebak juga ketika ada peminta-minta itu. Nah, sekarang banyak sekali fenomena yang di Jakarta loh ya. Di Jakarta itu minta-minta jadi pekerjaan. Jadi pekerjaan. Jadi kita kadang-kadang itu menghormati. Jadi akhirnya kita kasihan kepada orang yang
yang tidak meminta tapi dia butuh, atau orang yang betul-betul meminta karena butuh. Sehingga kita akhirnya melihat orang yang meminta-minta jadi pekerjaan seakan-akan kita mengeneralisir pas semuanya tuh tipu gitu. Dan juga kemudian ya menunjukkan kepada porsi, ya artinya jangan selalu menghargai di orang yang pakaiannya rapi didulukan, atau yang pakaian compang-camping dibelakangkan, atau juga sebaliknya berlebihan menghormati yang pakaian compang-camping. Ya kita belum tentu itu betul atau tidaknya, tapi kadang-kadang juga eh, tidak mendudukkan pada porsinya pada orang yang berpakaian rapi katanya. Jadi di masjid terutama yang kemarin saya contohkan itu, ya kalau memang di situ ditamakan siapa yang datang lebih dulu, duduklah di depan. Tapi kalau memang niat untuk menghargai pimpinan kemudian diberikan tempat, monggo. Ya, kita menghormati pimpinan karena amanahnya, bukan karena sisi yang lain, karena amanahnya. Ini hadis ini cocok dua ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya tentunya dua hadis ini sangat lengket dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya membuka diskusi untuk Bapak Ibu sekalian. Mau bertanya langsung silahkan. Atau yang malu menyampaikan langsung bisa menggunakan chat Zoom ini. Kami persilakan. Kita bisa mendalami dua hadis ini berdasarkan diskusi yang aplikatif, yang sesuai dengan realita kehidupan kita sehari-hari saat ini. Hadis ini betul-betul merefleksikan kehidupan sehari-hari. Kami persilakan bila ada yang ingin bertanya. Silakan bisa langsung ataupun melalui chat Zoom. Monggo, silakan Bapak Ibu. Atau sudah memang memahami makna hadis ini. Gitu. Nah, Ustadz, saya ingin memancing pertanyaan. Kalau nggak ada kita Untuk lanjut hadis ini, Pak. hadis ke Di 10, 10. Tapi empat 0814. kalau tadi ada pengen ada diskusi, Oke. Baik, mungkin bisa lanjut ke hadis ke 10 karena memang cukup panjang hadis 10. Insya Allah ya mungkin 15 menit bisa lah. Ustadz. siap. Oke, monggo. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس وكان من النفر الذي يدنيهم عمر رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن له فأذن له عمر رضي الله عنه فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رواه البخاري. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Uyainah bin Hisn datang ke Madinah, lalu bertemu di rumah anak saudaranya, yaitu sepupunya yang bernama Al-Hur bin Qais. Jadi, Uyainah bin Hisn datang dari luar Madinah, bertemu dengan sepupunya Al-Hur bin Qais. Al-Hur ini orang-orang yang termasuk dekat hubungannya dengan
Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan memang para ahli Qurra, ahli membaca Quran itu menjadi majelisnya Umar yang diajak bermusyawarah. Baik mereka dari golongan yang sudah tua, senior, maupun yang masih muda, asal mereka ahlul Quran, ya, ahlul Quran. Uyainah berkata kepada sepupunya Al-Hur, wahai sepupuku, engkau ini dikenal baik di sisi Amirul Mukminin Umar. Maka dari itu, mintakanlah izin untukku supaya aku bisa bertemu dengannya. Minta diatur jadwal ketemu dengan Amirul Mukminin. Kemudian Al-Hur memintakan izin dan diizinkanlah bertemu dengan Amirul Mukminin, ketemu dengan pimpinannya, ketemu dengan bukan komandannya, presidennya. Setelah Uyainah masuk ya ke tempatnya Umar, lalu dia berkata, "Falamma dakhala hiya ibnal Khattab." Ya, silakan dilanjutkan halamannya. Wahai anak Al-Khattab, ingat ya. Jadi seakan-akan ini memberikan peringatan. Wallahi demi Allah, ma tu'tinal jazla. Engkau ini tidak dapat memberikan banyak kenikmatan bagi kita. Dan engkau tidak pernah memerintahkan kepada kita dengan cara yang adil. Intinya adalah di sini dia memberikan ya ya kalau orang demo tuh ini ya apa namanya eh, peringatan lah gitu ya. Mendesak pemerintah begitu kalau demo itu. Engkau tidak dapat memberikan hal-hal yang enak kepada kita, tidak pernah memerintahkan dengan cara yang adil. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah kepada Uyainah ini. Sehingga hampir saja Umar selaku pemimpin memberikan hukuman. Tapi Al-Hur yang menjadi saudara sepupunya itu menasihati Umar. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudil afwa." Berilah maaf, berilah ampunan. Wa'mur bil urfi, perintahkan dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, jangan hiraukan kepada orang-orang yang bodoh. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 199. Orang ini, saudara saya ini, sepupu ini, adalah termasuk orang-orang al-jahilin, orang-orang yang bodoh. Udah, hiraukan saja. Demi Allah, maka Umar tidak ingin melanggar ayat tersebut ketika dibacakan kepadanya. Dan Umar adalah orang yang paling dapat menahan dirinya, orang yang paling taat kepada Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat kalau kita baca makna dari hadis yang ke-10 ini, walaupun ini pengulangan dari hadis yang ke-50 dalam bab sabar. Kalau sekarang kita membahasnya dari sudut pandang menghormati ulama. Pemimpin Amirul Mukminin di sini menjadikan ahlul Quran, al-Qurra, orang-orang yang dekat
interaksi dengan Al-Quran, baik yang tua maupun yang muda, dijadikan sebagai bitonah, pembisiknya, penasehatnya, orang-orang yang diajak musyawarah dalam mengambil keputusan. Dahsyat. Jadi ukurannya adalah standar Al-Quran, bukan standar yang lain. Tentunya yang lainnya juga ada, tapi menjadikan Ahlul Quran ini, ulama ini sebagai orang yang duduk dalam lingkaran pertama pengambil keputusan yang diajak musyawarah oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Begitu tinggi kedudukan mereka, Ahlul Quran, para ulama di sisi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Tapi ada ujiannya. Ujiannya adalah bagaimana mereka, orang-orang yang mendampingi pemimpin ini, yang berada di sekeliling, dalam bahasa Al-Qur'annya itu sebagai bitonah, para pembisik, para penasehat. Karena mereka adalah orang yang pertama diajak bicara, diajak diskusi. Dari merekalah nanti keputusan akan diambil. Inilah ujian bagi pemimpin. Ketika para pembisik ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang capable di bidangnya, apalagi juga dilengkapi dengan orang-orang yang ahlul Quran, maka keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik. Tetapi, nauzubillah, jika sebaliknya, mereka adalah, jika adalah para penjilat, para orang-orang yang memiliki kepentingannya masing-masing, maka keputusan yang diambil juga sebaliknya. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini poin, disinilah letak kesesuaian hadis ini dengan bab menghormati ulama. Tapi kita tidak meninggalkannya begitu saja, ada pelajaran yang lain yang bisa kita ambil, yaitu bisa jadi pemimpin itu harus siap melayani dan dilayani, juga harus siap juga untuk dibully. Ada yang benci, pasti nggak mungkin tidak. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Tapi disinilah pemimpin harus sabar, siap apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Uyainah bin Hisan di sini langsung menegur Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan mengatakan, kita rakyat belum mendapatkan sesuatu dari pemerintah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Gaya pemerintahannya juga tidak dilakukan secara adil. Nah, ini kan model-model, ya, perkataan yang tidak layak, tapi disampaikan langsung. Umar ketika itu pun marah, ya, sebagai seorang manusia punya jiwa marah juga, tetapi diingatkan. Nah, juga di sini penting untuk kita ambil pelajaran. Diingatkan dengan dibacakan satu ayat Al-Quran. Khudil afwa, berilah maaf. Wa'mur bil urfi, perintahkan bil urfi dengan kebaikan. Wa'arid anil jahilin, hiraukan, lepaskan dari orang-orang yang bodoh. Gak usah diladeni, udah biarin aja. Kita dalam meladeni orang yang bodoh, bodoh dalam artian, ya, bukan bodoh bego atau apa, ya. Bodoh di sini melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, gitu. Ya, hiraukan saja, tinggalkan saja. Nah, ini perintah Al-Quran. Perintah Al-Quran untuk kita mengwarid, berpaling dari mereka, dari orang-orang yang jauh. Nah, nasihat ini yang dilakukan, yang disampaikan oleh Al-Hur bin Qais kepada Amirul Mukminin, diterima
Umar yang tadinya marah, yang tadi ingin menghukum, ditahan. Masya Allah. Inilah jiwa pemimpin. Ada yang menasehati, diterima nasihat. Ada yang membuli, awalnya marah, karena dinasehati, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menahan amarahnya. Apalagi Umar dikenal dengan kalau udah ayat yang bicara, maka dia patuh apa yang disampaikan oleh ayat Al-Quran tersebut. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahsyat hadis yang ke-10 ini walaupun agak panjang, tapi nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sini adalah bagaimana sikap seorang pemimpin bisa memaafkan, bisa memerintahkan kebaikan dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Mudah-mudahan kita masing-masing kita adalah pemimpin sesuai dengan kadarnya. Ada pemimpin keluarga, ada pemimpin perusahaan, ada pemimpin lembaga, ada pemimpin di instansi masing-masing. Ya, paling nggak memiliki sifat khudil afwa, memaafkan, wa'mur bil urfi, memerintahkan kebaikan, wa'rid anil jahilin. Kalau ada orang jahil, ada orang bodoh, maka berpalinglah, nggak usah diurusin, nggak usah diladenin, ya, nggak usah kita eh, ya mem, memberikan waktu banyak buat mereka. Nah, inilah di antara sikap pemimpin. Tapi yang paling pokok di sini sesuai dengan tema kita adalah menjadikan ahlul Quran, menjadikan ulama ya sebagai penasehat, sebagai orang yang diajak duduk untuk diskusi dalam mengambil keputusan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mengambil sisa waktu tadi pertanyaan sudah pukul 8.29. Mudah-mudahan ini menambah khazanah keilmuan kita dari sudut pandang pemimpin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ustaz yang sudah menjabarkan tentang hadis ke-356 ya. Ini ada makna yang sangat kuat dan dalam yang ada dalam hadis ini. Yang pertama adalah eh, pimpinan tidak serta-merta ego pada pendiriannya karena kekuasaannya dia, tapi ternyata tunduk kepada ilmu. Ilmu dalam hal ini adalah tadi yang disampaikan berdasarkan dari Al-Quran terkait dengan sahabatnya yang dekat tadi, pembisik. Anggaplah begitu pembisik. Ya, kalau pembisiknya bukan orang yang berilmu atau pembisiknya yang masih diikutin dengan nafsu, maka bisa membisiknya bisa menjadi salah dan bisa terjerumus dengan keinginan itu. Nah, itu kejadian banyak terjadi. Banyak yang terwujud seperti di Jawa Tengah umpamanya, atau di Bekasi lah, nggak usah jauh-jauh. Ada pimpinan Bekasi yang ternyata orang tuanya sebagai pembisiknya. Itu luar biasa dan akhirnya terjerumus yang salah. Jadi aku mungkin di sini tidak dengan nafsu tapi ada begitu dikomparasi dengan dalil-dalil hukum syar'i maka tunduk ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang berilmu berani menasihati pimpinan ini artinya bahwa kedudukan ilmu ini jauh dihargai lebih tinggi dibanding dengan kekuasaan. Nah, ini memang harus dipadukan. Jadi, istilahnya orang yang berilmu itu memiliki kedudukan. Makanya ada seorang menteri, ada ahli, staf khusus. Staf khusus ada staf ahli. Ada staf khusus tambah staf ahli. Ini supaya yang dikatakan pemimpin ini tidak meleset. Tetap pada koridor, ada koridor regulasi, ada koridor teori, dan ada koridor masyarakat. Nah, kalau semua pembisik yang ditempatkan oleh para menteri ini betul-betul konstruktif dan untuk kemaslahatan umat, insya Allah apa yang ditetapkan oleh menteri itu menjadi amanah gitu. Kemudian yang kedua adalah kekuatan menahan marah. Nah, ini seorang pemimpin kadang ini diuji di sini. Kadang-kadang kalau sudah emosi, gua nih bosnya, gua ini menterinya gitu. Nah, ini terjadi Pak, terjadi. Gua menterinya, gua yang netapin. Gue gue bosnya, gue dirjennya, gue direkturnya, gue koordinatornya hari ini gitu. Ini karena emosional tadi. Baik sebenarnya sih memang kadang-kadang pada batas tertentu kayak manusiawi juga kalau meledak-meledak itu manusiawi, tapi memang ada batas di kearifan kebijaksanaan. Kemudian pada prinsipnya tidak semua orang harus dilawan. Masa yang protes itu ada nyamuk, kita sepertinya melawan gajah.
Nah, ini tidak sepadan. Artinya bahwa tetap menghormati, mendudukkan. Malah kalaupun menang tidak ada artinya. Kita malu juga, namanya juga anak kecil gitu. Anak kecil yang dilawan, kalau yang lawan penguasa ya ketawa orang lihatnya gitu. Ya dalam hal ini adalah tadi orang yang awam, orang yang bodoh gitu, yang memprotes dengan karena memang tidak berilmu, dia memiliki kata-kata kasar, cenderung meremehkan. Tetapi pada mana sebenarnya terbiasa dengan adabnya dia karena mungkin nggak berilmu. Jadi benar, jadi tidak semuanya harus dilawan pada porsi yang mana. Kemudian yang lanjutnya adalah bahwa ini menunjukkan sikap Umar tadi. Beliau tunduk kepada orang yang betul-betul memahami syar'i Quran. Umar adalah seorang sahabat, tetapi ada ahlul Quran yang juga lebih hargai, lebih bijak di sana. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah kira-kira masih ada satu pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ismail, kepada forum ini? Memang waktunya sudah 8.33, tapi satu pertanyaan bila ada. Izin Ustaz. Alhamdulillah, monggo silakan bisa bertanya langsung. Ini terkait dengan hadis yang sebelum-sebelumnya tadi, seperti yang Pak Sakri sampaikan tadi bahwa ada peminta-peminta yang menjadi pekerja. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa di sepertinya itu sangat tidak berkenan kalau seseorang itu meminta-minta, bahkan meskipun dia hanya memiliki sehelai tikar untuk dijual, maka dia lebih baik menjual tikarnya itu. Itu bagaimana seperti itu konotasi dengan kita berbelas kasih pada yang lemah, yang lebih kecil. Kemudian yang kedua terkait dengan penyalahgunaan bahwa seringkali kita tidak tahu apakah sumbangan kita atau apa yang kita sedekah kita yang kita sampaikan itu eh, melalui pihak kedua itu bisa sampai atau tidak, itu bagaimana terkait dengan urusan kalau memang tidak sampai, apakah itu juga yang bersedekah itu tidak mendapatkan pahala, atau kita harus mencari pihak kedua yang kredibel dulu, pihak kedua yang sekarang di zaman sekarang itu kayaknya itu juga susah-susah, susah-susah gampang juga itu bagaimana menyikapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Ya, tadi yang pertama yang menyikapi bagaimana seorang penulis yang memang menjadikan pekerjaan atau ya tadi menyikapi bahwa seadanya itu aja yang di jadi bisa nanti melihat beberapa ayat Quran juga ada. Terus kemudian memastikan apakah yang kita sedekahkan itu sampai pada sasarannya itu sebaiknya seperti apa Ustaz. Monggo Ustaz. Ya, eh, Bismillah, wassalamu ala Rasulillah. Ya memang eh, sepertinya peminta-minta ini eh, berasal dari suatu keadaan. Orang yang menjaga dirinya iffah dari sifat meminta-minta, dia tidak akan, ya dalam tanda kutipnya itu, menjual dirinya dengan melakukan perbuatan meminta-minta. Ya, sebagai contoh, ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini, ketika saya bertemu, nggak ada tuh apa namanya, ya me- memakai baju yang tadi compang-camping begitu. Tapi kita paham kondisi mereka itu butuh gitu. Tapi mereka malu untuk minta. Nah, kita alhamdulillah ya, orang-orang Indonesia ini orang-orang dermawan, ya bisa memberikan eh, harta terbaik kita buat mereka. Tapi kita miris dengan kondisi eh, negeri kita yang banyak sekali peminta-minta, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Yai, ini bagian dari job ya, pekerjaan. Apa pekerjaannya meminta-minta. Dia datang ke kota, rupanya di desanya itu rumahnya bagus ya. Tapi di kota dia eh, menjadi peminta-minta. Nah, ini yang tidak di eh, ya dalam Islam tidak diinginkan model yang seperti ini. Tapi
nasihat Al-Quran terhadap orang-orang yang peminta-minta ini, wa ammasa ila falatanha, ya, dalam surat Ad-Duha. Dan orang-orang yang meminta-minta itu falatanhar, jangan kalian hardik, jangan kalian rendahkan dirinya, jangan kalian bentak, ya. Kalau kita tidak ingin memberikan, ya tolak secara halus. Ya, kita punya adab, punya tata krama dalam menolak, ya, bukan dengan cara yang kasar, apalagi sampai mementak-mentak. Nah, inilah nasihat Al-Quran terhadap yang meminta-minta, siapapun mereka. Tapi kalau kita yakin dia orang yang butuh, apalagi kita tahu, kita kenal, tapi dia malah nggak mau minta-minta, tapi ya kita yakin gitu dia butuh. Nah, kita bisa memberikan itu kepada mereka. Menyambung dengan yang kedua, bersedekah melalui pihak ketiga. Ini nyampe atau tidak? Pahalanya bagaimana? Nah, mengenai pahala itu bukan bantuan kita sampai atau tidak ukurannya, tapi ukurannya adalah keikhlasan kita dalam memberikan. Ya, ketika kita dalam memberikan kita ikhlas, tentunya dengan syarat utamanya adalah mukmin, ya, muslim, ya. Ya, kemudian dia ikhlas lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau syarat ini tidak dipenuhi, walaupun banyak, tapi kalau dia tidak muslim, tidak mukmin, ya nggak ada pahalanya, gitu. Dia mukmin, dia muslim, tapi nggak ikhlas juga nggak dapat pahalanya. Jadi syarat dan ketentuan ini berlaku. Sampai atau tidaknya tidak menjadi syarat apakah pahalanya dia mendapatkan pahala atau tidak. Tentunya ketika kita memberikan bantuan melalui pihak ketiga, entah itu misalkan lewat badan amil zakat, las, ataupun lembaga-lembaga filantropi, nah itu eh, kalau memungkinkan yang kita percaya, ya kita berikan melalui tangan mereka. eh, yang selama ini eh, eh, apa namanya dikirimkan melalui teman-teman KIS ini, alhamdulillah semuanya sudah disalurkan sesuai dengan permintaannya. Ada yang buat kelas Quran, ada yang buat Palestina, ada yang buat yatim segala macam. Nah, itu sudah disalurkan sesuai dengan porsinya, amanatnya, seperti itu. Kalau mau ingin langsung pun silakan, monggo, nggak ada masalah, gitu ya. Kalau mau langsung, kalau mau lewat pihak ketiga juga dipersilakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih Fitab. Ya, saya jadi ingat apa yang di surat Al-Hijr. Oh, Al-Ma'arij, Al-Ma'arij. Jadi eh, orang yang terhindar dari sifat halu, manu, dan sebagainya itu tadi adalah orang yang sadar akan bahwa di bagian hartanya itu ada hak orang lain. Nah, untuk siapa orang lain itu salah satunya adalah orang-orang yang meminta, yang membutuhkan dan dia meminta. Dan juga orang-orang yang membutuhkan tapi dia tidak meminta. Dan tidak meminta. Ini ya juga susah kita cari. Padahal dia butuh gitu, kita bantu gitu. Ada yang memang terang-terangan karena dia sudah butuh, dia lapar banget, dia minta. Gitu. Ada yang memang dia lapar tapi dia tidak mau minta gitu. Nah ini di surat Al-Ma'arij ada. Ya ini memang tergantung dari kita. Segala amalan itu tergantung dari niat. Inama amalu biniatnya. Itu hadisnya Rasulullah. Bukhari Muslim. Dan kalau merujuk bahwa jangan khawatir Pak, seperti di Al-Baqarah 272 kalau nggak salah itu, dan apa saja harta yang kamu infakkan itu insya Allah untuk dirimu sendiri pahalanya dan akan mendapatkan pahala itu di Al-Baqarah 272 pada akhir ayat itu disebutkan. Tapi diniatin Bismillah karena Allah, ikhlas, betul-betul ikhlas. Jadi persoalan nanti itu penyalurnya itu yang menyalahgunakan, itu urusannya dia dengan Allah. Tetapi niat apa yang kita berikan itu kita dengan Allah itu Bismillahnya itu. Jadi Allah katakan di surat Al-Baqarah, apa saja yang harta yang kamu sedekahkan atau infakkan itu adalah untuk dirimu. Artinya itulah harta kita sebenarnya. Harta kita yang sebenarnya kita belanjakan. Bukan yang ada di tabungan. Di tabungan belum tentu milik kita itu, Pak. Belum tentu milik kita. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah yang sudah jadi milik kita. Itu pahalanya. Nanti kita di akhirat akan menjadikan bagian benteng yang akan dihisap. Hartamu untuk apa? Gunakan untuk apa? Ini yang akan dihisap. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati Allah, beberapa hikmah dan terima kasih kita sudah mendudukkan beberapa adab
adab sopan ya kalau nggak salah itu adab kesopanan antara dalam Muslim diajarkan dan itu terefleksi pada kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian. Terima kasih atas pertanyaan. Izin tadi Bapak siapa nggih? Pak Teddy nggih. Nggih, Oh nggih. nggih. Ya, Dipahami nggih Pak Teddy nggih. Insyaallah nggih. dipahami nggih. Cuman Oh, masalahnya kan pahala mengalir itu maksudnya itu apakah masih tetap dengan infak yang kita berikan tapi terselewengkan misalnya itu pahala mengalir itu apakah masih tetap dapat gitu. bila Ya memang itu bukan kewenangan kita, tapi maksudnya secara kajian itu bukan lagi menjadi kewajiban kita memikirkan gitu. Mungkin gitu ya. monggo Cuman yang penjelasan Ustaz. mengganjal itu apakah ini ada perbedaan antara pahala mengalir pejabat pada orang yang eh, sedekah atau infaknya itu diselewengkan atau eh, tidak hanya mendapat infak sedekah yang itu pahala. Nah, ini artinya ada garansi gitu ya. Monggo Ustaz, ada penjelasan. Ya, terkait dengan pahala mengalir, kalau bentuknya adalah infak ya sekali misalkan, itu kita mendapatkan pahala ya sekali itu. Ya, misalkan infak itu pahalanya 700 kali lipat gitu ya. Ah, itu kita hanya mendapatkan 700 kali lipat. Tapi ada bentuk sedekah yang pahalanya mengalir terus-menerus. Ya, artinya nggak cuma sekali kita dapatkan, tapi terus-menerus mengalir. Nah, ini yang disebut dengan wakaf. Ya, ya. Jadi kalau infaknya bentuknya wakaf, nah tadi yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Teddy tadi, apakah pahala yang terus mengalir? Nah, selama harta wakaf itu dimanfaatkan, selama itu masih ada, terus itu mengalir dari harta wakaf yang harta benda yang diwakafkan. Selama itu bermanfaat, itu di pahalanya terus mengalir. Sebagai contoh misalkan, Alhamdulillah eh, di tempat kami, yayasan kami ini bentuknya wakaf. Seorang siapapun mereka yang berinfak, bersedekah untuk keberlangsungan eh, pendidikan, berlangsungan penuntut ilmu segala macam di tempat kami ini, pahalanya terus mengalir. Ya, selama eh, benda wakaf ini terus memberikan manfaat untuk banyak orang, banyak kalangan. Nah, itu yang disebut dengan pahalanya terus mengalir. Tapi kalau cuma kita infak sekali saja, misalkan kita masukkan infak pagi, infak malam, gitu, infak siang, infak malam, yaitu kita hanya mendapatkan sekali itu saja. Tapi kalau kita berwakaf, ya, yang disebut dengan hadis itu sadaqatun jariyah, sedekah yang terus mengalir, selama harta benda wakaf tadi itu memberikan manfaat, maslahat buat banyak orang, selama itu pula pahalanya terus terus mengalir. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu kira-kira Ustaz ya. Jadi kalaupun ada sedekah yang disalurkan salah sasaran secara niat dari sisi Ya, niatnya tetap tadi Allah sudah terima. disampaikan Pak Yai, Oke. walaupun yang dinilai itu bukan salah sasarannya, tapi Iya, eh, niat kita, niat. kondisi kita. Ya. Ya, kita positif saja, insya Allah. Mudah-mudahan itu termasuk kategori yang langgeng dan nanti akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada diri kita, Pak. Gitu. Jadi niatkan ikhlas ya Bismillah karena Allah. Semuanya itu qadarullah ya. Kejadian pasti akan dari Allah semuanya. Ya, Kiai. Oke, matur suwun Pak. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah sudah jam 8.46 sudah cukup panjang. Bapak Ibu, mari kita tutup kajian ini dengan doa. Ustadz saya izin ada doa yang mungkin juga kita tujukan khusus pada keluarga dari ayahanda dari Mbak Heni yang sedang diuji sakit. Jadi mungkin doa umum saja untuk kesembuhan dan dimudahkan mendapatkan eh, pengobatan yang baik dan disembuhkan kembali seperti itu di keluarga apa ayahanda dari Mbak ini yang insya Allah beliau juga biasanya ikut kajian ini tapi hari ini nggak bisa gitu. Nanti kita akan tutup. Monggo Ustaz. Saya ada Pak Satri. Oh, alhamdulillah. Matur suwun aku tadi cek-cek kelihatan. Oke, matur suwun. Monggo Ustaz. Al-Fatihah. أعوذ بالله من Alhamdulillah. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين اللهم اشفي مرضى المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih sudah bergabung di kajian ini. Insya Allah doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah. Ah, Dimudahkan segala urusan kita, disehatkan badan kita, dan Amin. saudara-saudara kita yang diuji sakit, semoga segera diringankan dan disembuhkan kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa kami juga menggalang donasi untuk para eh, yang membutuhkan. Jadi bisa dialurkan pada kami dan kami sampaikan bahwa donasi yang kami terima tidak sedikit pun untuk kepentingan kajian ini. Bahkan untuk honor Ustadz pun kami tidak. Karena memang Ustadz tidak perlu dihonorin. Jadi kami salurkan langsung untuk Quran, untuk yatim piatu, dan ada yang kami sampaikan di dalam grup adalah kami punya binaan mualaf di Banten yang sudah bergabung bersama kami dan insya Allah para Baduy ini ingin mendapatkan santuan atau mungkin uluran tangan kita sampaikan ke sana. Insya Allah apa yang diamanahkan Bapak Ibu sekalian kita akan sampaikan sesuai dengan keperuntukannya. Insya Allah. Dan saya kira saya akhiri pada perjumpaan kita pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih para ustadz dan Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita jumpa Waalaikumsalam. lagi Kamis minggu depan. Ya, Ayo Pak terima kasih Pak Ustaz. Ihsan, Pak Arfi. Ustadz, makasih Pak Muhyiddin, Terima Bu kasih. Weni, semuanya Terima matur kasih Pak suwun. Yai. Kita lanjutkan minggu depan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya,